Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya Bung Ropan dan saya berada di Stadion Manahan Solo pada sore hari ini dalam persiapan di mana tim nasional Indonesia U23 akan bertarung melawan Turkmenistan U23 di grup K kualifikasi Piala Asia U23. Kita tahu bersama bahwa Indonesia cukup bermain imbang untuk lolos, sementara Turkmenistan harus bisa menang untuk bisa nyegel satu tiket lolos ke Qatar tahun depan. Dan pelatih Turkmenistan yaitu Agamiradov Ahmed memuji kehebatan dari pelatih kepala tim Indonesia Sintayong. Dia juga ikut menyaksikan ketika Indonesia membabat habis China Taipei dengan 9-0 pada tanggal 9 yang lalu, dan dia melihat bahwa tim ini bagus, tetapi semua di balik ini adalah kinerja yang sangat baik dari seorang Sintayong, dan itu diakui oleh Ahmed Agamiradov ini. Jadi bagaimana permainan Indonesia yang tertata dengan baik ya di semua lini, baik di belakang, tengah dan ke depan, dan ini dia sudah bisa melihat bagaimana caranya untuk bisa membendung setiap serangan Indonesia. Ya, bagaimana Ahmed juga memuji taktik strategi dari Sintayong yang bermain dengan 4-4-2, meninggalkan dua striker di depan, Ramadan Sananta dan Rafael Struijk. Ini suatu hal yang berbahaya, yang membuat lini belakang mereka harus berhati-hati. Dan pujian ini tidak boleh membuat kita itu terbuai, saya pikir ya. Bolehlah Ahmed ini memuji STY, pelatih yang bagus di dalam meracik sebuah strategi, tapi kita tetap fokus ya. Karena Turkmenistan juga berambisi besar. Karena mereka butuh satu gol saja. Kalau mereka bisa menang melawan Indonesia dan kita tidak bisa membuat gol, kita akan kalah. Kita akan tersisi. Dan hanya berharap dari sebuah pencapaian runner-up terbaik. Tetapi kita tidak boleh berpikir sampai ke sana. Seperti yang dikatakan oleh STY, bukan hasil seri yang kita cari. Mumpung bermain di kandang, didukung penuh oleh supporter di Manahan Solo ini, kita harus menang. Kalau kita berkaca dalam pertandingan, memukul Taiwan dengan 9 gol tanpa balas, dan Turkmenistan hanya mencetak 4 gol. Bahkan di babak pertama Turkmenistan susah payah baru bisa membuat 1 gol, dan kita sudah membuat 5 gol. STY berkeyakinan penuh, anak-anak bermain tenang saja ya, bermain normal saja, menikmati permainan melawan Turkmenistan, kita akan menang. Turkmenistan sekarang yang terbeban, di mana mereka harus bisa memenangkan pertandingan melawan tim yang kuat, dan mereka semua menyaksikan penampilan Indonesia kemarin, dan itu sudah diakui oleh sang pelatih kepala dari Turkmenistan. Nah, kita lihat bagaimana perkiraan atau susunan pemain yang akan ditampilkan oleh Turkmenistan ya. Penjaga gawang itu Ahalien Rustem. Kemudian nomor punggung 2 Ilyas Toyanov. Nomor punggung 3 Oras Oranov. Nomor punggung 6 Melis Durdiev. Nomor punggung 7 Rahman Miraberdiev. Kemudian nomor punggung 8 Yasahed Dotlegediev. Kemudian nomor punggung 9 Mamiev Begens. Nomor punggung 10 Arslan Sabarov. Nomor punggung 11 Shamet Hidirov. Nomor punggung 11 ini yang berbahaya, yang mencetak 3 gol ke gawang Taiwan. Dan hati-hati buat pertahanan kita, buat Rizky Ridho dan Elkan Bagot untuk mengawasi Shamet Hidirov ini. Nomor punggung 15 Umarok Salim. Kemudian nomor punggung 19 ada Sapar Guliev Arsuguli. Itulah susunan pemain dari Turkmenistan untuk menghadapi Indonesia. Sementara perkiraan susunan pemain Indonesia, Hernando Ari, kemudian Rio Fahmi, Rizky Ridho, Elkan Bagot, kemudian juga kita bisa memainkan Pratama Arhan di kiri, dan gelandangnya ada Arkan Fikri, ada Marcelino Ferdinand, ada Ivar Jenner, kemudian ada Witan di kanan ya, dan Marcelino di kiri ya. Di depan Rafael Struijk dan Ramadan Sananta. Itu yang ada sementara. Sambil kita menunggu, masih 1 jam terakhir, masih bisa ada perubahan yang dibuat oleh STY. Tapi itulah nama-nama perkiraan susunan pemain dari Indonesia dan Turkmenistan. Turkmenistan sudah mengatakan bahwa mereka ingin habis-habisan menghadapi Indonesia. Mereka tidak mau kalah, walaupun mereka tahu Indonesia adalah tim yang kuat, didukung penuh oleh supporter Indonesia. Tapi ini kesempatan buat mereka untuk bertarung habis-habisan ya, memperlihatkan penampilan terbaik mereka. Dan inilah saatnya mereka ingin memberikan
kejutan terhadap Indonesia, tapi kita tidak perlu takut. Ya, kita jangan gentar menghadapi mereka. Ini di kandang sendiri. Ya, kita bermain dengan keunggulan. Saya pikir di semua lini kita bagus dan mereka takut menghadapi kita. Kalau melihat kemarin dan apa yang dikatakan oleh Ahmed ya, Agami Radovini sebagai pelatih, bahwa mereka ngeri untuk ketar-ketir juga untuk menghadapi Indonesia. Siapapun pemain yang dihadapi kita bisa menang melawan mereka. Dan saya rasa untuk membuat 1 gol kita bisa. 1 atau 2 gol kita bisa menggetarkan gawang Ahalian Rustem ini. Tergantung sekarang anak-anak di lapangan. Ya, mampu nggak untuk memanfaatkan setiap peluang terkecil untuk bisa mencetak gol. Ya, finishing touch ini harus yang penting. Ya, karena kemarin banyak juga yang terbuang melawan Cina Taipei. Terlepas kita bisa menang dengan 9 gol. Tapi harus diakui, dan ini juga ya diakui juga oleh pemain-pemain dari Turkmenistan, pelatih Turkmenistan, bahwa lini tengah kita adalah lini tengah terbaik. Marcelino Ferdinand dipuji habis dengan Ivar Janer, Arkan Fikri itu bermain sangat baik sekali. Kemudian di belakang Elkan Bagot dan Rizky Ridho itu sulit untuk ditaklukkan. Sehingga ini yang menjadi tantangan bagi Samamet Hidirov dan Arslan Safarov, termasuk Umarov Salim yang ada berada di depan, dan juga Sapar Guliev Arsuguli untuk bisa menaklukkan jantung pertahanan kita yang kuat. Bermain dengan 4 back sejajar, karena di kiri ada Pratama Arhan dan di kanan ada Rio Fahmi dengan penjaga gawang Hernando Ari. Nah, kita akan tunggu apakah Turkmenistan mampu menggetarkan gawang Hernando Ari dalam pertandingan ini, atau gawang mereka akan dibombardir habis oleh pemain-pemain Indonesia dalam pertandingan ini. Ya, dukungan yang kuat dari masyarakat di Solo dan sekitarnya, dan juga doa dari masyarakat Indonesia tentunya akan menyertai perjuangan dari Rizky Ridho dan kawan-kawan. Dan sesuai dengan kata STY, bahwa mereka tidak ingin untuk bermain imbang. Mereka harus bisa mencari kemenangan dalam pertandingan ini. Dengan saya, Bung Ropan, langsung dari Stadion Manahan Solo, untuk bisa memberikan info-info terhadap teman-teman semua dimanapun Anda berada. Ciao.